عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kembali lagi kita berkumpul dalam satu majelis, yang mana majelis ini adalah untuk membahas ayat-ayat Allah, untuk membahas kalam-kalam Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika ada seseorang yang berkumpul di masjid, di baitillah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fi, dan mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah, illa wa hafat alaihimul malaikah, illa wa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa hafat alaihimul malaikah, dan mereka akan dinaungi atau dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diselimuti dengan kerahmatan. Dan para malaikat akan menyebut nama-nama orang-orang yang berkumpul di masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajari ilmu-ilmu Allah. Mereka akan menyebut nama orang-orang yang berkumpul di sini di langit. Jadi insya Allah kalau kita istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid, insya Allah nama kita tidak asing lagi di langit. Insya Allah nama kita tidak asing di langit. Supaya nggak terlalu lama mengkodimana, jadi sebelumnya kita telah membahas mabadiul asyraf atau 10 hal yang harus kita pelajari sebelum kita memasuki ilmu hadis. Bukan ilmu hadis, maksudnya kita bahas tentang syarah hadis. Yang mana kita sudah tahu siapa pertama kali yang menulis hadis, kita tahu apa itu hadis dan sebagainya. Maka hari ini kita insya Allah akan masuk ke kitab. Kita masuk pada hadis pertama. Jadi saya bacakan hadis pertama diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Artinya adalah sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Dan setiap manusia itu, setiap manusia itu manawa, tergantung dengan niatnya dia juga. Famankat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang di situ dia hijrah, berpindah dari tempat ke tempat lain karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung karena Allah dan Rasulnya. Famankat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang dia itu hijrah, dia pindah, dia merantau, niatnya itu untuk lidunya yusibuha, untuk dunia atau untuk harta-harta dan sebagainya, au ila imra'atin yunkihuha au imra'atin, atau untuk perempuan-perempuan yang dia mau nikahi, dia suka perempuan, dia pindah tempat yang lain, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan dihitung sesuai dengan apa yang diniatkan untuk hijrah. Hadis ini bahwa ibu-ibu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, sebelumnya kita membahas Umar bin Khattab dulu. Jadi ada pentingnya kita membahas perawi hadis atau asli sanadnya. Jadi hadis itu diriwayatkan secara tersambung. Misalnya Rasulullah SAW bersabda seperti ini, yang mendengarkan di situ Umar bin Khattab. Kemudian Umar menyampaikan kepada orang lain. Atau saya kasih misal paling yang gampang-gampang ini. Misal saya menyampaikan sebuah hadis, atau saya mengatakan sesuatu, terus didengar sama Mas Afif. Mas Afif bilang ke orang lain, saya dengar dari Mas Fayat, Mas Fayat bilang kayak gini. Orang lain menyampaikan lagi sampai ke kita. Gitu. Jadi itu jadinya hadis. Jadi yang pertama kali mendengarkan perkataan Rasulullah ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan kepada anaknya, menyampaikan anaknya kepada orang lain, kepada murid-muridnya sampai ke kita. Dan hadis ini, penyampaian hadis ini tidak boleh sembarangan. Di sana ada salah satu cabang ilmu namanya mustalah hadis. Di sana ada ilmu rijal. Jadi bagaimana kita meyakini siapa yang menyampaikan hadis ini orang jujur apa enggak? Di situ ada yang namanya jarh wa ta'dil. Jadi di sana itu orang-orang yang menyampaikan hadis, yang meriwayatkan hadis itu diteliti dulu dia, apakah dia pernah berbohong, apakah dia ahli maksiat,
sampai diteliti sampai bersih, namanya derajatnya adalah sahih. Ya, jadi orang tersebut itu terlepas orangnya itu bobit, hafalannya kuat, dia pinter, dan dia terlepas dari segala aib-aib, misal tidak pernah berbohong, bukan ahli maksiat dan sebagainya, maka periwayatan dari orang tersebut diterima. Ya. Jadi hadis itu, periwayatan hadis itu tidak diambil dari sembarang orang, hanya dari orang-orang yang valid dan terpercaya. Itu adalah salah satu ijtihad para ulama untuk menjaga kemurnian kalam Rasulullah SAW. Maka di sini yang pertama kali mendengar adalah Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan ke anaknya, ke muridnya, sampai ke kita. Jadi hadis ini adalah sahih. Kemudian Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz al-Adawi al-Quraisy. Beliau adalah salah satu dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 644 Masehi atau tahun 24. Beliau lahir pada tahun 548 Masehi dan meninggal pada tahun 644 Masehi. Dan Umar bin Khattab ini terkenal dari sebuah khalifah. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah itu ada 4, Pak. Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggalnya Rasulullah, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipanggil ya Khalifatul Rasul atau Khalifah Rasulullah atau pemimpin umat muslim. Kemudian setelah Abu Bakar dan yang lainnya, mereka semua dipanggil Amirul Mukminin, yakni pemimpin orang-orang yang beriman. Dan Umar bin Khattab juga dikenal dengan lakopnya, yakni Al-Faruq. Al-Faruq yakni memiliki makna farq, yakni memisah. Beliau itu yang paling keras dalam memisahkan yang keburukan dan kebaikan. Beliau orang yang paling keras dalam memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan beliau adalah orang yang sangat keras dan berani. Beliau juga dijuluki dengan nama Al-Asad, yang mana artinya adalah singa. Mana menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat berani dalam perang. Dan beliau ini adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya, ketika Islam masih nadir, masih jarang, masih awal-awal perkembangan Islam, Umar bin Khattab dan Abu Jahal adalah dua orang yang paling membenci Islam, orang yang sangat hobi menyiksa orang muslim. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kepada Islam ini salah satu dari umat dari dua umat. Ya. Jadi nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hikam kalau nggak salah, dan namanya Umar aslinya Umar bin Khattab. Jadi Nabi Muhammad itu minta salah satu antara Abu Jahal sama Umar, dan Allah kabulkan. Jadi Allah mengislamkan Umar bin Khattab. Dan yang mana ketika orang-orang itu dulu, ketika orang-orang masuk Islam itu sembunyi-sembunyi, Pak, Bu. Dulu orang masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Jadi mereka nggak berani terang-terangan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, beliau datang ke Ka'bah langsung berkata, saya masuk Islam. Yang nggak terima sini ayo berantem. Saya itu sampai setiap orang kafir yang lihat dikeroyok Umar, dikeroyok dilawan sama Umar. Habis ganti lagi sampai sore besoknya gitu lagi datang ke Ka'bah, saya masuk Islam. Yang kurang yang mau nggak terima sini maju ke saya. Dan Umar adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat ditakuti, yang mana sebelumnya itu orang-orang kafir itu sangat ringan nyiksa orang muslim, datang siksa. Sejak masuknya Umar, orang kafir itu pikir-pikir mau siksa orang muslim. Maka beliau adalah seseorang yang diminta Rasulullah kepada Allah langsung. Rasulullah minta, ya Allah, Islamkanlah salah satu dari dua Umar ini. Akhirnya Allah berikan Umar bin Khattab sehingga beliau menjadi orang yang keimanannya paling tinggi kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita masuk kepada pembahasan hadisnya. Jadi insya Allah kita sekarang membahas hadis, kita membahas rawinya dulu. Rawinya siapa, bagaimana kita bilang CV, riwayat hidup. Kita bilang riwayat hidupnya bagaimana sehingga beliau bisa dipercaya untuk meriwayatkan hadis ini. Kemudian kita masuk ke hadisnya. Tapi pada hadisnya kita masuk pertama adalah dalam lafaz innamal a'malu binniyah. Kalau kita baca dalam ilmu balaghah, di sana ada ilmu ma'ani, ada yang namanya qasr. Qasr itu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu hal tertentu. Dan salah satu cara untuk mengkhususkan ini adalah dengan lafaz innama. Di sini adalah innamal a'malu binniyah. Ya, bahwasanya sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu binniyah, tergantung dengan niatnya. Jadi kita mengkhususkan amal-amal kita kepada niat. Dan di sana, ya ini salah satu pendapat para usul fikih.
usuliyin ini para ahli usul fikih. Di sana ada namanya lafaz, salah satu lafaz namanya lafaz umum. Yang mana salah satu tandanya adalah dengan menggunakan alif lam. Innamal a'mal, ya, bukan innama a'mal, tapi innamal a'mal. Depannya ada alif sama lam. Gitu. Ini kalau saya bahas gini kira-kira membebani nggak Pak? Kita bahas per lafaz insya Allah nyambung Pak gitu? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa ya. Jadi innamal a'mal di sana ada alif lam. Alif lam ini kalau di antara ahli usul fikih, para ahli usul fikih mengatakan bahwa lafaz itu adalah umum, mencakup semuanya. Misal saya kasih misal kita bilang as-sholatu khairum minan naum. Ya. Yang dimaksud as-sholat ini siapa? Apakah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Yang dimaksud adalah semua sholat. Karena apa? Di sana lafaznya adalah as-sholah, ada alif lamnya sebenarnya. Ya. Jadi ketika ada pembahasan ada alif lamnya sebelumnya, maka yang dimaksud adalah seluruhnya, lafaznya umum. Kecuali kalau kita bilang sholatul duhri atau sholatul maghribi, tidak ada alif lamnya, maka sholat tersebut dikhususkan kepada waktu tertentu, yakni sholat duhur atau sholat asar dan sebagainya. Sama dengan ini innamal a'mal, di sana ada alif lamnya, yang mana artinya adalah kita mengkhususkan jami'al a'mal, kita menghaluskan semuanya, seluruh amal, apapun amal tersebut, mau ibadah, mau mubah, mau jelek, buruk dan sebagainya, biniyah. Ya. Kita mengkhususkan seluruh amal dengan niat, Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya innama likulli imri'in, dan setiap manusia, setiap pribadi ini manawa, tergantung dengan niatnya. Dan juga kita mengkhususkan diri kita juga kepada niat-niat kita. Ketika kita berbuat seperti ini tapi niat kita seperti ini, ya semua tergantung niatnya. Ya. Dan dalam hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya hadis ini adalah salah satu dari 3 fondasi yang membangun keislaman seseorang. Ya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah sahibul madhab Hambali, ya. Kita ketahui adalah madhab beliau ada 4, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Dan beliau ini adalah penjelas madhab Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya Islam itu dibangun dengan 3 kaidah, dengan 3 fondasi. Yang pertama adalah hadis ini, hadis niat. Yang kedua adalah hadisnya Aisyah. Yang ketiga adalah hadis al-halal wal haram bayi, yakni hadisnya Nu'man bin Bashir. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Insya Allah hadisnya Aisyah itu di kitab ini ada di hadis yang kelima, hadisnya Nu'man bin Bashir insya Allah di hadis yang ke-7. Kita masih hadis yang pertama. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwasanya dari antara hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ada yang faedahnya lebih banyak atau tidak ada yang lebih kaya dari faedah kecuali hadis ini. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, lau alaftu kitaban, kalau saja aku membuat kitab yang terdiri dari pembahasan bab-bab tertentu, maka pasti akan aku mulai dengan hadis ini. Jadi kita ketahui bahwasanya bisa kita membuat kitab manapun, enggak kita manapun juga, cuma kebanyakan kitab adalah kutub. Terlebih lagi kebanyakan kitab yang membahas tentang hadis, kebanyakannya adalah hadis yang pertama adalah ada hadis ini, Pak. Di Sahih Bukhari, di Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, kebanyakannya hadis ini. Termasuk di kitab-kitab hadis ahkam, Taisirul Alam, Umdatul Akam, habis itu di Bulughul Maram dan sebagainya, kebanyakan adalah hadis niat. Ini adalah hadis untuk pembuka. Karena ini hal yang penting. Di sini dijelaskan bahwa kata mereka aidon idza nawaital a'mal al-ibahah lil ibadah fasatahsulu aidon bima nawaita bihi. Ya. Jadi bahkan niat ini bisa mengubah suatu status amal. Jadi ketika kita melaksanakan amal-amal yang aslinya itu mengubah, tetapi kita niatkan untuk ibadah, maka amal tersebut akan menjadi ibadah dan kita dibahas oleh Allah, kita diberi pahala. Contohnya simpelnya, kita makan. Makan ini kira-kira asli perbuatannya itu mubah atau ibadah? Mubah gitu. Ya bukan ibadah. Jadi makan ya udah makan aja gitu. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Ketika kita hanya meniatkan makan itu untuk supaya kita kenyang atau untuk mengisi perut, maka kita akan dapatkan seperti itu. Kita dapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesuai apa yang kita niatkan. Kita dapat untuk kita kenyang, kita dapat menghilangkan lapar dan sebagainya, sudah selesai, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita makan, kita meniatkan untuk mengamalkan firman Allah
Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah semua yang ada di bumi yang halal dan yang thayyib. Halal dan bagus untuk diri kita. Maka ketika kita niatkan untuk mengamalkan firman Allah, maka ketika kita makan kita dapat pahala. Ya, karena makan kita dihitung ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah untuk ittiba amrullah. Ibadah untuk mengikuti ketaatan dalam perintah Allah. Ya, dan ini adalah satu hal penting. Atau misal kita sholat, Pak. Ketika kita sholat kita ikhlas. Yang pertama kita ikhlas dalam sholat. Kita niatkan sholat untuk Allah, maka kita akan dapat pahala. Tapi ketika sholat kita nggak ikhlas, kita niatkan sholat untuk supaya dilihat orang, supaya orang takjub pada kita, supaya kita terlihat orang alim dan sebagainya, maka fahijratu ila ma hajara ilaih. Apa yang kita amalkan sesuai dengan itu, kita akan dapatkan bahwasanya orang akan melihat rumah, masya Allah, orang ini rajin sholat, orang ini rajin ke masjid, orang ini alim. Tapi untuk pahala, Allah alam. Kita tinggalkan pahala demi itu. Maka niat ini adalah hal yang penting. Seringkali para ulama ketika belajar apapun, ketika mengajar kamu di awal tata kembali niat. Selalu pesan-pesan beliau itu tata niat terus. Jadi kita harus benar-benar menetapkan niat di hati kita. Adapun ketika mungkin di awal niat kita sudah tetap, insya Allah saya niat belajar di masjid, saya niat menghadiri majelis taklim di masjid, dan saya niatkan karena Allah. Di tengah-tengah tiba-tiba majelisnya sudah mulai ramai, ada yang tanya, Pak, Bapak ikut dari awal? Oh ya mesti dari awal saya masih sepi sudah datang. Niatnya goyang Pak sambil gitu. Sudah mulai riya, sudah mulai suka dilihat orang. Maka di situ adalah ulama mengatakan tata kembali niat, atur ulang niat. Setiap langkah-langkah kita kemanapun atur ulang niat. Dan niat ini sangat berpengaruh dalam semua ibadah kita. Atau mungkin kita misal merapikan masjid, Pak, merapikan masjid. Asal hukum dari bersih-bersih ini sebenarnya adalah perkara yang mubah, Pak, bukan termasuk ibadah. Kalau ibadah nggak ada dalilnya. Kalau misal hal yang haram juga nggak ada dalilnya. Aslinya itu mubah. Cuma kita niatkan saya bersih-bersih masjid supaya orang-orang itu bisa khusyuk dalam ibadah. Maka perbuatan kita bersih-bersih itu juga akan dihitung ibadah. Atau misal kita jalan kaki ke masjid, kita jalan kaki saja. Jalan ini hukumnya apa? Mubah, Pak. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kita niatkan jalan kaki itu untuk menjemput perintah Allah, maka jalan kita ke masjid itu setiap langkahnya ada pahala. Dan pahala tersebut bukan karena kita jalan, tapi karena niat kita jalan itu untuk pergi ke masjid, untuk beribadah. Ini sampai di sini paham ya? Yang dimaksud keterikatan inamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu terikat, tergantung, dikhususkan dengan niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua manusia itu juga tergantung dengan niat manusia tersebut. Dan juga dengan itu Bapak Ibu, faedah yang bisa kita petik di sini adalah bagaimana kita menghadirkan niat-niat yang baik di setiap amal kita. Ya, misalnya kita sedang bekerja, kita niatkan untuk memberi nafkah kepada keluarga, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, saudara atau afdol saudara yang paling afdol itu as-sadaqatu 'alal 'iyal. Ya. Jadi saudara yang paling afdol, sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah untuk keluarga atau nafkah. Jadi di sini mungkin banyak orang yang salah paham. Jadi mereka mendahulukan orang-orang lain, orang miskin yang lain sebelum keluarganya. Ya. Kadang-kadang kita nganggapnya itu sedekah ke orang-orang miskin itu lebih banyak pahalanya daripada kita sedekah ke keluarga kita sendiri. Maka ini adalah bantahan dengan Rasulullah SAW. Ini afdhul shadaqatun 'alal 'iyal. Sedekah yang paling afdhul itu sedekah kepada keluarga. Maka harus kita kedepankan nafkah dulu. Kita mungkin merasa kalau kita menafkahi anak kita, istri kita dan sebagainya, kita merasa bukan ibadah. Maka kita lakukan itu. Tapi ketika kita niatkan juga, saya niatkan untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ini adalah sedekah yang terbaik, sedekah yang paling utama, maka di sana adalah ibadah. Begitu juga di pekerjaan-pekerjaan lainnya, Pak. Jadi kita mencari keterikatan pekerjaan kita dengan ibadah. Misal kita kerja fotografer misal. Kita kerja fotografer, kita buat sesuatu yang mungkin bisa mengaitkan itu kepada ibadah. Misal kita foto sesuatu, misal foto alam.
foto alam, kita kasih captionnya Pak. Kadang-kadang foto kan ada judulnya fotonya. Kita kasih captionnya apa? Kalau kita kasih captionnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kita kasih di sana ayat-ayat Allah yang terkait dengan foto-foto tersebut. Yang mana kita menunjukkan dengan foto ini, kita menunjukkan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Kita niatkan untuk apa? Untuk syiar agama Allah, untuk berdakwah. Maka di situ di pekerjaan kita akan ada berkah, Pak. Berkahnya dapat dari mana? Dari niat kita. Berkahnya dapat dari niat kita. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Yang pertama kita harus niatkan yang pertama untuk memberi nafkah keluarga, untuk sedekah alal iyal, untuk sedekah kepada keluarga. Yang kedua kita cari keterkaitan antara pekerjaan kita dengan suatu ibadah tertentu. Sehingga kita selalu menghadirkan Allah dalam semua amal kita. Kita berangkat ke masjid, kita tahu niat kita, gerak-gerik kita semuanya untuk Allah. Kita berangkat kerja, pekerjaan ini kita kerja semata-mata untuk Allah dan untuk keluarga kita. Kita mau berlakukan apapun, kita beramal ini, itu dan sebagainya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita semua menghadirkan seluruh perbuatan kita, kita semua menghadirkan seluruh perbuatan kita untuk Allah, kita menghadirkan Allah dalam seluruh amal kita, dan kita selalu bersama Allah, maka kita akan termasuk dalam siapa yang disampaikan Rasulullah SAW, ihfazullaha yahfazukum. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kalian. Ya. Ihfazullah yahfazukum. Kita menjaga hak-hak Allah untuk kita percaya di setiap langkah kita. Kita menjaga hak-hak Allah untuk kita percaya di seluruh amal kita, seluruh gerak-gerik kita selalu hadirkan Allah. Gimana atau mana kita selalu tidak pernah meninggalkan Allah. Kita tidak pernah melupakan Allah walaupun sekalipun. Kadang-kadang kita itu ketika bekerja apapun kita lupa, kita melupakan Allah. Tapi kita ingatnya ketika ibadah saja. Ketika sholat baru ingat Allah, atau ketika ngaji, ketika zikir baru ingat Allah. Tapi ketika bekerja kita lupakan Allah. Ketika kita misal ngobrol kita lupakan Allah juga. Kita melakukan apapun yang lain kita lupakan Allah. Maka di sana adalah pentingnya menghadirkan niat ini, Pak. Menghadirkan niat dalam seluruh bentuk amal kita, sehingga kita akan selalu bersama Allah, sehingga kita menjaga hak-hak Allah untuk dipercaya, menjaga hak Allah untuk digunakan tempat bergantung, untuk sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga hak-hak Allah untuk menyertai seluruh amal kita, maka Allah akan jaga kita. Ihfazullah yahfazukum. Allah akan menjaga juga hak kita. Insya Allah ketika kita menghadirkan Allah dalam setiap amal kita, menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita dengan apa? Dengan niat itu, dengan menjaga niat, maka Allah akan menjaga hak kita. Kita tidak akan merasa kesepian, kita tidak akan merasa galau dan sebagainya. Dan pekerjaan kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa? Ketika kita menjaga hak-hak Allah. Ketika kita menghadirkan Allah dalam setiap atau seluruh amal-amal kita. Begitu juga dengan niat ini. Niat ini akan bisa mengangkat derajat seorang muslim, yang mana orang muslim itu sebenarnya bukan dai. Kita kasih misal Muhammad Ali atau pemain-pemain bola yang muslim. Siapa? Ada yang tahu pemain bola muslim, Pak? Contohnya saya nggak seberapa ngikuti bola, Pak. Siapa kira-kira? Sadio Mane. Siapa? Sadio Mane. Sadio Mane, main bola muslim. Dengan beliau bermain bola itu, Pak. Kira-kira di sini yang lebih dikenal itu orang-orang yang menceramah atau orang-orang yang main bola? Kira-kira gitu. Orang yang main bola lebih dikenal gitu. Orang-orang itu tahu, orang-orang lebih mengenal orang tersebut. Orang itu dengan wah ini orang muslim main bola, kok bagus seperti ini. Akhirnya itu membuat orang tertarik untuk masuk Islam. Gitu. Atau misal petinju Muhammad Ali. Beliau orang itu punya medan dakwah sendiri-sendiri, Pak. Ada yang medan dakwahnya di lapangan, medan dakwahnya di ring dan sebagainya. Semua tergantung dengan niat mereka. Sebenarnya setiap pekerjaan, setiap amal kita itu berpotensi untuk menjadi ibadah. Tapi apa cuma kita melupakan Allah di situ sehingga kita tidak meniatkan amal-amal kita untuk ibadah. Dan kita lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang tertarik dengan ngefans dengan pemain-pemain bola yang muslim sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Atau orang-orang yang ngefans pada Muhammad Ali petinju yang muslim sehingga mereka terbawa untuk masuk Islam. Kita bayangin bagaimana ketika Muhammad Ali atau Sadio Mane tadi itu meniatkan perbuatannya, saya meniatkan pekerjaan ini juga untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam dengan prestasi-prestasi saya. Kita bayangkan bagaimana banyaknya pahala orang-orang tersebut ketika beliau meniatkan untuk ibadah. Tapi wallahu a'lam, niat kembali kemana? Likulli imri'in ma nawa, kembali ke orang-orangnya, kembali ke kita.
Jadi faedah yang kita ambil di pagi ini, kita insya Allah pekan depan insya Allah kita tetap membahas hadis yang pertama juga. Ya, hari ini insya Allah setengah pembahasan, saya peringkas setengah pembahasan, juga besok juga setengah pembahasan juga insya Allah. Jadi yang bisa kita ambil dalam atau ibroh yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama adalah pentingnya menjaga niat dalam semua amal kita. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya kita menjaga niat. Ya. Yang kedua adalah niat itu tergantung dengan amal dan tergantung dengan orangnya. Di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang gini. Kalau berbuat baik niatnya buruk ribut. Misal kita berbuat baik, kita berbuat buruk niatnya baik. Misal kita mencuri tapi dimasukkan kota amal, niatnya ribut. Gimana? Maka di sini adalah saya bawakan perkataan Fudail bin Iyad yang mana perbuatan buruk itu tidak akan bisa menjadi ketaatan walaupun kita meniatkannya dengan baik. Karena zat asli dari perbuatan tersebut adalah hal yang buruk. Saya kasih misal pisau ini berpotensi untuk membuat kebaikan, bisa berpotensi untuk membuat keburukan. Potensi buat kebaikan misal buat apa? Untuk masak. Gitu. Kalau masak bisa kan? Dan dengan kita masak, kita itu memberikan, maksudnya kita menghikmatkan tenaga kita untuk memberi makan anak-anak kita atau keluarga kita, sehingga keluarga kita memiliki tenaga untuk beribadah, memiliki tenaga untuk bekerja. Tapi di sisi lain pisau bisa jadi alat untuk membunuh juga. Maka kembali kepada zat perbuatannya. Ketika zat tersebut baik, maka dia akan menjadi baik seutuhnya. Semuanya kembali kepada apa, Pak? Niat. Tidak ada perbuatan baik dengan niat buruk. Tidak ada juga perbuatan buruk dengan niat baik. Semua kembali pada niat. Semua kembali pada zat perbuatannya. Apakah perbuatan tersebut buruk, maka dia buruk juga. Kemudian kita terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika orang itu sudah berniat buat baik, niat untuk berbuat baik, tapi dia lupa. Misal saya niatkan besok subuh saya mau sedekah ke masjid berapa, tapi subuhnya nggak bawa uang, pribun Pak? Apakah dia dapat pahala apa enggak? Catat. Dapat ya? Maka dapat dari dia pahala. Dari mana? Jadi ada yang dinamakan af'alul qulub sama af'alul amal. Ya. Jadi ada dua jenis perbuatan, yakni perbuatan amal dengan hati dan amal dengan fisik. Ya. Amal kita dengan fisik kita memberikan uang tersebut, itu dapat pahala. Amal kita dengan hati, kita dengan meniatkan hal yang baik, kita dapat pahala juga. Terus bagaimana dengan orang yang meniatkan hal yang buruk, Pak? Gimana? Ditunggu sampai, sepengetahuan saya ditunggu sampai berapa jam gitu kalau nggak salah ya. Jadi kalau terrealisasi niat buruk itu nanti dicatat. Kalau nggak terrealisasi tidak dicatat gitu. Iya. Nah, yang saya jadi diskusi di sini, kenapa kalau niat baik itu kalau nggak jadi kelakon dia dapat pahala? Tapi kenapa kalau niat buruk kalau dia nggak jadi kelakon, kenapa nggak dapat dosa? Nah itu yang nggak tahu. Iya. Kenapa nggak dapat dosa, Pak? Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada dua, yakni perbuatan hati, af'alul qulub, sama af'alul jasad, sama perbuatan fisiknya. Maka di pertama kita dapat pahala ketika kita berniat itu, kita dapat pahala di mana di perbuatan hati kita. Dapat pahala satu. Kemudian kita amalkan, kita dapat satu lagi, perbuatan fisik kita dapat pahala. Tapi ketika kita misal berbuat buruk, pertama kita niat buruk dapat dosa satu, perbuatan hati. Tapi kita tidak jadi melaksanakannya. Di situ adalah perbuatan di sana ada perbuatan fiqh, yakni apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ya. Meninggalkan maksiat dapat pahala apa enggak, Pak? Dapat. Makan pahala di situ. Jadi sebelumnya kita dapat dosa karena perbuatan hati, kemudian kita dapat pahala karena kita meninggalkan maksiat tersebut, maka pahala ini menghapus dosa tersebut. Pahalanya menghapus dosa tersebut. Ya. Sehingga di sana sebenarnya ada keterangan ilmiah, karena orang-orang bisa kadang-kadang bingung, ini kok yang ini diterima, yang ini kok nggak diterima, yang ini kok dapat pahala, yang itu nggak dapat dosa, kok nggak adil, kok nggak masuk akal. Kadang-kadang orang mikirnya gitu. Sebenarnya di sana ada keterkaitan secara ilmiah seperti itu. Jadi yang awal kita mendapatkan pahala di af'alul qulub satu, nah af'alul jasad satu juga, dua pahala kita dapat. Di yang perkara kedua ini kita dapat satu dosa af'alul qulub, tapi satu dosa tersebut terhapus dengan salah satu af'alul jasad, yakni tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat.
Ya ini di sana mendapatkan pahala. Jadi maksud saya itu jangan takut-takut untuk berniat hal yang baik. Entah kelakon, entah boten kelakon, pokoknya diniatkan baik terus. Setiap hari niat dengan baik. Saya ingin ini, saya ingin ibadah ini. Insya Allah hari ini saya tahajud berapa rakaat. Insya Allah hari ini kita sholat berapa rakaat. Dan sebagainya, niatkan semuanya hal yang baik. Insya Allah walau niat-niat tersebut nggak terjadi, nggak kelakon, gitu, kita dapat pahala dari af'alul qulub. Gitu. Dan semakin banyak kita meniatkan hal tersebut, kita akan semakin ingat kepada Allah. Lama kelamaan jumlah cinta kita kepada Allah bertambah. Sehingga kita meniatkan sesuatu semuanya karena Allah. Sehingga kita tidak pernah melepaskan Allah dalam hati kita. Jadi yang sebelumnya jauh, kita semakin terikat sampai kita terikat kepada Allah, sampai kita menggantungkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita akan termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menjadi menghamba, dan kepada Allah juga kita meminta pertolongan, kita bergantung. Ya Bapak Ibu juga sudah 31 menit gitu. Saya tanya 30 menit. Kita coba sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pertanyaan mengenai hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah, itu apa maksudnya? Baik, ini sebenarnya dalam permasalahan akidah, hak-hak Allah itu berhak untuk disembah. Gitu. Hak Allah itu banyak sebenarnya Pak Bu. Gitu. Jadi saya sebutkan beberapa hal saja. Sebenarnya banyak dalil yang mengatakan hak Allah itu adalah ini. Hak Allah yang pertama adalah untuk disembah dan tidak disekutukan, ya. Allah itu yang pertama harus disembah dan tidak disekutukan. Misalnya dalam perbuatan sholat, di sana ada hak Allah. Hak Allah adalah apa? Hak Allah adalah kita ikhlas kepada Allah, itu haknya Allah. Kalau kita riya, ya, kita niat saya sholat biar dilihat orang, maka kita menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan riya ini adalah syirik kecil, syirkul asghar, yang mana kita menyekutukan niat kita seharusnya sholat ini untuk Allah, tapi kita lakukan untuk manusia, supaya kita dilihat manusia, supaya manusia takjub kepada kita dan sebagainya. Yang satu hak Allah pertama adalah Allah itu berhak untuk disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua adalah Allah berhak untuk muwahadah atau diesakan. Tidak diesakan dan tidak disyiriki. Yang ketiga, Allah adalah berhak untuk apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka juga termasuk dari qasar. Yang saya bilang sebelumnya, qasar adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu tertentu. Iyyaka na'budu. Allah itu dikhususkan dengan fi'lul ibadah. Allah dikhususkan dengan penyembahan. Jadi kita menyembah itu khusus untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in. Allah juga dikhususkan kepada isti'anah, kepada pertolongan. Jadi kita tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah. Sebenarnya kita meminta pertolongan kepada manusia itu adalah wasilah. Kita minta pertolongan kepada Allah lewat manusia. Jadi kita isti'anah kepada Allah, kita berdoa, ya Allah tolong saya dalam masalah ini. Tapi dalam cara ikhtiarnya atau usaha kita adalah kita minta bantuan kepada manusia. Jadi hak Allah yang saya sebutkan di sini saya sebutkan 3 saja cukup, insya Allah mencakup semuanya. Nah, ini hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan, hak Allah untuk diesakan dan tidak disyiriki, dan hak Allah untuk dimintai pertolongan. Sebenarnya juga hak hamba adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Hak hamba juga mendapatkan rezeki dari Allah dan sebagainya. Ketika Allah sudah memberikan hak kita, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita nafas dan sebagainya, maka kita juga harus menjaga hak Allah. Jadi ihfadullah yahfadukum. Jagalah hak Allah, insya Allah akan berikan hak kita. Insya Allah ketika kita menjaga hak Allah, rezeki kita insya Allah lancar. Insya Allah kehidupan kita juga lancar. Allah akan menjaga hak kita juga. Ada yang ditanyakan lagi? Masalah niat tadi itu kan katanya kita harus selalu niat. Nah, kalau kita niatnya tuh bangun subuh sampai kita nanti kita istirahat malam lagi, niatnya niat ibadah, terus di tengah jalan ada ya lupa, ada yang dijalankan tidak benar atau gimana. Sebenarnya niatnya sudah kan baik, sudah niat ibadah lah dari kita bangun subuh sampai sholat kita tidur setelah istirahat malam lagi. Insya Allah tetap dapat. Tetap dapat pahala karena apa? Pahalanya dari mana berarti? Ini yang tadi. Dari perbuatan hati, af'alul qulub. Jadi perbuatan dibagi jadi 2. Yang pertama perbuatan hati, yang kedua perbuatan fisik. Kita dapat pahala itu 2 Pak. Kalau kita berniat melakukan sesuatu, kita melaksanakannya itu ada 2 pahala. 1
pahala dari perbuatan hati, satu pahala dari perbuatan fisik. Ketika kita nggak jadi, kita dapat satu. Perbuatan hati ini kita dapat pahala, perbuatan fisik kita nggak dapat. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan keburukan, kita niat buruk, kita dapat dosa satu. Kemudian kita meninggalkannya, kita dapat pahala satu. Pahala ya, pahala apa? Pahala tarkul ma'asi. Pahala untuk meninggalkan keburukan, mentaati Allah. Maka pahala ini menghapus dosa. Ada pertanyaan lagi, Pak? Bu? Bapak, Ibu, ada yang lagi? Sampai jelas ini. Itu insya Allah pembahasan hadis yang setengahnya lagi, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.